Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Kali ini saya akan membahas pengenalan mengenai string menggunakan algoritma CYK. Di sini saya akan membawakan algoritma tersebut dalam untuk mendeteksi struktur kalimat dan merekomendasikannya menggunakan algoritma Damerau-Levenshtein-Distance. Saya ngambil dari jurnal ini. Dari jurnal ini untuk penawalannya ya. Penggunaan kata baku dan struktur kalimat merupakan salah satu syarat dalam penulisan laporan penelitian. Namun banyak di antara mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Yogyakarta yang saat menulis tidak sengaja melakukan kesalahan dalam penggunaannya, seperti penulisan kata yang hanya ditulis dengan YG, atau kata pada yang hanya ditulis dengan PD, atau mungkin pada struktur kalimat seperti tertukarnya susunan subjek dengan predikat. Beberapa faktor penyebab kesalahan diantaranya kebiasaan mahasiswa saat mengetik pada pesan pendek seperti chat atau short message service atau SMS, menggunakan kata-kata yang disingkat. Selain itu, berkembangnya bahasa yang digunakan sehari-hari di kalangan generasi muda juga menjadi penyebab bergesernya bahasa Indonesia, sehingga saat menulis sebuah laporan penelitian yang seharusnya menggunakan kata baku dan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia tergantikan oleh bahasa baru yang tidak terdapat dalam tata bahasa Indonesia, namun dianggap lebih nyaman dan mudah untuk diungkapkan. Faktor lain disebabkan oleh kesalahan mekanis saat mengetik, seperti letak huruf pada keyboard yang terlalu dekat sehingga menyulitkan pengetikan, atau kesalahan jari yang tanpa sadar salah menekan tombol keyboard. Kesalahan pada pengetikan biasanya akan segera diperbaiki setelah selesai menulis jika teks yang ditulis sedikit tidak terlalu bermasalah. Tetapi jika teks sudah mencapai ribuan, tentu akan menyulitkan sebab seseorang harus membaca teks berulang-ulang untuk mengetahui letak kesalahannya, dan tentu membutuhkan waktu dan juga ketelitian. Selain itu, mahasiswa biasanya akan fokus kepada kesalahan besar terkait isi laporan penelitian, sehingga proses deteksi kesalahan pengetikan maupun struktur kalimat tidak diperhatikan. Padahal hal yang kecil seperti kesalahan dalam pengetikan dapat berpengaruh terhadap informasi dan pengetahuan yang disampaikan. Aplikasi editor teks seperti Microsoft Word memang sudah memeriksa fasilitas spelling check untuk membantu penulis dalam mengoreksi teks, tetapi tidak menjamin jalannya spelling check untuk bahasa Indonesia, sebab tidak ada acuan atau sumber yang jelas seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar berdasarkan permasalahan di atas untuk membantu mahasiswa dalam bahasa Indonesia. Struktur kalimat akan dibuat dalam sebuah program aplikasi menggunakan algoritma Chogyong-Kasami (CYK) yang merupakan algoritma parsing dan keanggotaan untuk data bahasa bebas konteks. Algoritma CYK pada penelitian ini akan digunakan untuk menentukan struktur kalimat, sedangkan dalam memeriksa kata dan memberikan rekomendasi perbaikan kata dan struktur kalimat akan digunakan algoritma Damerau-Levenshtein-Distance atau DLD yang memiliki kemampuan dalam menghitung perubahan yang terjadi pada sebuah string. Analisis masalahnya yaitu menulis merupakan kegiatan seseorang dalam mengutarakan ide dan pikirnya ke dalam bentuk tulisan seperti paragraf, kalimat, atau kata. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari informasi tentang tata bahasa. Algoritma Damerau-Levenshtein-Distance dan CYK yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan website yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dilakukan pencarian daftar kata dan kelompok kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rekomendasi kata menggunakan algoritma DLD. Proses ini dilakukan dengan memeriksa setiap kata dan memperbaiki kata yang tidak terdapat pada kamus data. Setiap kata yang diperiksa akan dibandingkan dengan kamus data. Perbaikan kata ditentukan dengan nilai edit di stage terkecil yang dimiliki kata. Contohnya kita ambil di ini pada gambar ini. Keterangannya yaitu D itu di sini metrik, A sebagai string sumber, B sebagai string target, I sebagai lebar metrik, J panjang matrik, min minimal, max maksimal. Pembentukan tabel 2 dimensi. Dapat kita lihat tabelnya seperti ini. Cara menghitung edit distance-nya. Setiap karakter yang terdapat pada tabel dihitung nilai edit distance-nya. Edit distance dihitung berdasarkan operasi yang dimiliki DLD, yaitu insert, delete, substitusi, dan transposisi.
Yang pertama, inserting dan deleting dihitung dengan menambahkan nilai 1 pada sel sebelah kiri 0,1 dan atas 1,0. Dari sel yang akan diisi 1,1, nilai yang telah ditambahkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel yang menjadi pertemuan dari baris dan kolom karakter yang dibandingkan pada pengisian awal sel yang dimaksud, yaitu 1,1. B. Substitusi dihitung dengan menambahkan nilai 0 pada sel sebelah kiri atas 0,0 dari sel yang akan diisi 1,1. Jika karakter yang dibandingkan berbeda, namun jika karakternya sama, maka nilai yang ditambahkan yaitu 1. Nilai yang telah ditambahkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel yang menjadi pertemuan dari baris dan kolom karakter yang dibandingkan pada pengisian awal sel yang dimaksud, yaitu 1,1. Transposisi dihitung saat sel yang akan diisi berada pada baris dan kolom lebih dari 1. Saat kondisi tersebut, sel ditambahkan 1. Tabel pengisiannya yang kedua seperti ini. 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti inilah. Jumlah perhitungan edit distance dari dua buah string di atas adalah 1. Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari sel terakhir pada tabel. Hasil tersebut kemudian dijadikan nilai parameter nilai rekomendasi untuk setiap kata yang dianggap salah. Cara perbaikan struktur kalimat menggunakan algoritma CK dan direkomendasi struktur kalimat menggunakan algoritma DLD. Proses pemeriksaan kalimat dilakukan dengan mengenali pola kalimat. Dalam algoritma CK, pengenalan pola kalimat dapat dilakukan dengan menganalisis sintaksis dan aturan produksi. Sintaksis dan aturan produksi. Algoritma CK membutuhkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF, dan CNF memiliki aturan produksi yang sudah melalui penyederhanaan. CFG, sedangkan CFG memiliki aturan produksi berbentuk A menghasilkan beta, di mana beta tidak memiliki batasan, sehingga beta di sini dapat diisi dengan tata bahasa Indonesia. Sebelum membentuk tata bahasa Indonesia ke dalam aturan produksi CFG, seluruh kata dikelompokkan jenis katanya. Masing-masing kelompok kata tersebut diberikan label secara acak dan menghasilkan kelompok kata. Dapat dilihat dari tabel ketiga cara pengelompokannya. Kelompok kata nomina labelnya N, keterangan kata benda. Dapat kita lihat seperti ini ya. Nah, kelompok kata yang terbentuk di atas selanjutnya digunakan sebagai terminal simbol untuk aturan produksi. Kelompok kata tersebut adalah terminal simbol yang mewakili seluruh kata yang telah dikelompokkan. Daftar kata yang telah dikelompokkan tersebut disimpan dalam sebuah file sistem yang dipisah sesuai dengan kelompok katanya. Kalimat dibentuk dengan minimal terdapat subjek dan predikat. Untuk objek dan pelengkap berada di belakang predikat, terkecuali objek pada kalimat intransitif dapat ditempatkan di depan predikat, sedangkan keterangan karena dapat ditempatkan di mana saja. Sebuah aturan produksi harus memiliki keterkaitan antara unit satu dengan yang lain, guna fleksibilitas dalam penggunaan variabel simbolnya. Sebuah aturan produksi dibentuk dengan susunan seperti gambar 1. Gambar 1 yang tadi ya, yang ini. Lanjut. Nah, contohnya kita seperti ini. Ada banyak ya, kalau dibacain kebanyakan. Aturan produksinya di sini keterangannya G sebenarnya tata bahasa, E sebagai subjek, P sebagai predikat, Q sebagai pelengkap, O sebagai objek, K sebagai keterangan, L gabungan objek dan pelengkap, M sebagai gabungan konjungsi, C sebagai prasa nomina, E sebagai prasa verba, P1 sebagai prasa adjektif, F sebagai prasa preposisi, Y sebagai gabungan konjungsi setara dengan unsur lain, J prasa adverbia, X sebagai penurunan dalam penggunaan predikat yang bersifat deskriptif. Variabel unit G pada aturan produksi di atas memuat 19 pola kalimat meliputi SP, SPO, SPQ, SPOQ, KSP, KSPO, KSPQ, KSPOK, KSPOQ, SKP, SKPO, SKPQ, SKPOQ, SPK, SPKO, SPKQ, SPKOQ, SPKOK, SPOKQ, SPO K dengan masing-masing unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan memiliki penurunan berupa kata, frasa, maupun klausa pada kalimat luas koordinatif. Pemeriksaan pola kalimat menggunakan algoritma CK. Tahap ini melakukan pemeriksaan pada setiap kalimat untuk mengetahui apakah kalimat tersebut sesuai dengan aturan produksi atau tidak. Sebagai contoh, terdapat sebuah kalimat belajar
kakak di kamar. Setiap kata yang terdapat pada kalimat memiliki unsur pembentukan. Unsur-unsur tersebut adalah bagian dari terminal simbol yang terdapat pada aturan produksi. Nah, dalam kodenya seperti ini. Begin for I sama dengan 1 to N2. P1 sama dengan kurung buka elemen A atau A menghasilkan A. Aturan produksi di mana simbol ke I adalah A. Berarti I di sini adalah A. For J sama dengan 2 to N2. For I sama dengan 1 to N dikurang J plus 1 do. Begin PJ sama dengan 0. For K sama dengan 1 to J kurang 1 do. Nah, seperti inilah kode programnya pada pseudocode-nya. Nah, pada pseudocode di atas membentuk matrik berukuran panjang sebanyak simbol yang akan diuji. Setiap sel diisi oleh X. Pembentukan tersebut berdasarkan pada for I sebenarnya 1 to N2 dengan pengisian sel berupa X ditunjukkan pada baris kedua. Baris ketiga yaitu for J sama dengan 2 to N2 merupakan pengisian dari baris kedua hingga N pengisian dari for I sama dengan 1 to NJ plus 1 do. Jika J sama dengan 2 maka N dikurang 2 tambah 1. Jika J sama dengan 3 maka N dikurang 1 tambah 1. Baris ke-6 yaitu for K sama dengan 1 to J kurang 1 do adalah pengisian yang bergerak dari 1 hingga J kurang 1 yang diisi dengan baris ke-7 berupa P, J, U, A menghasilkan BC atau disebut dengan sel diisi dengan non-terminal simbol yang memproduksi BC di mana B adalah PK dan C di PI plus K, J kurang K. Jadi seperti inilah tabelnya. Seperti ini berdasarkan pola kalimat dengan algoritma CIK. Setiap sel kosong yang terdapat pada baris pertama diisi dengan non-terminal simbol yang menurunkan terminal simbol belajar kakak di kamar sehingga akan terbentuk tabel seperti berikut. Seperti ini hasilnya. Tabel bantuan pengisiannya seperti ini. Oke, dapat dilihat. Dan perbaikannya seperti ini. Dan hasilnya, penerapan algoritma CIK dalam memeriksa kalimat sederhana maupun memeriksa kalimat luas menunjukkan hasil yang baik. Dalam memeriksa kalimat sederhana, hasil pengujian menunjukkan seluruh kalimat dapat diperiksa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian terhadap algoritma CIK dan algoritma demi relevansi dan disimpulkan bahwa algoritma CIK dapat mengenali kalimat dengan baik sesuai dengan aturan produksi yang dibuat. Semakin banyak aturan produksi yang dibuat, maka semakin banyak pola yang dapat dikenali. Algoritma DLD juga baik dalam merekomendasikan kata, namun untuk rekomendasi kalimat masih kurang baik akibat nilai edit distance yang rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pengenalan algoritma CIK ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.